Setelah aku bermalam dengan seorang cendekiawan miskin, aku tanpa ragu memilih untuk pergi. Hanya karena ibu pernah berkata, kebanyakan pria di dunia ini tidak punya hati dan tidak setia. Tapi saat kami bertemu lagi di kemudian hari, dia justru telah menjadi pangeran wali yang berkuasa di seluruh negeri. Selama 6 tahun, aku mengembangkan bisnisku dari kaki Gunung Tingyun hingga ke ibu kota. Aku membuka toko satu persatu dan menjadi seorang wanita kaya raya yang tak banyak dikenal di ibu kota. Anakku juga tumbuh besar dari hari ke hari. Dia cerdas, tampan, dan juga penurut. Siapa sangka, suatu hari saat kami pergi keluar, kami malah menabrak kereta kuda Pangeran Wali yang sedang berkuasa. Saat itu, sebuah tangan yang ramping dan pucat terulur keluar dari dalam tandu. Suara orang di dalam tandu itu terdengar tenang tanpa emosi. Jernih bagaikan giok. Apa yang terjadi? Suara yang familiar itu membuatku seketika membatu. Lei Yao, cepat berlutut, aku pun buru-buru menarik tangannya. Dan kami berlutut di depan kereta Pangeran Wali. Kepalaku tertunduk begitu rendah hingga hampir masuk ke dalam kerah bajuku. Takut kalau orang di atas sana akan mengenali wajahku. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Seluruh kota begitu ramai. Maka, aku pun membawa Lei Yao keluar untuk melihat festival lampion. Saat menebak teka-teki lampion, aku lengah sejenak. Bocah nakal ini malah terdorong keluar oleh kerumunan. Bahkan hampir menabrak kereta kuda orang lain. Hanya saja, aku tidak menyangka pangeran wali ini, Lu Jinci. Ternyata adalah dia. Dulu, aku hanya tahu namanya Lu San. Aku benar-benar tidak tahu kalau nama aslinya seperti ini. Jinci. Nama yang indah ini memang sangat cocok untuknya. Hanya saja, pemuda lemah sakit-sakitan yang dulu menjahitkan pakaianku. Jahitan demi jahitan. Kini bagaimana bisa menjadi pangeran berwajah dingin di kota kekaisaran ini? Yang memegang kuasa atas hidup dan mati. Mohon ampun, yang mulia pangeran. Anak hamba nakal. Dia begitu lancang hingga menabrak kereta kuda yang mulia. Hamba benar-benar gagal dalam mendidik putra hamba. Melihatku seperti itu, Lei Yao, yang masih kecil, segera maju dan berdiri di depanku untuk melindungiku. Dengan panik dan sedikit marah, Lei Yao menabrak Pangeran Suzui. Ini bukan salah ibuku. Aku tadi terdorong oleh orang-orang dan tidak sengaja menabrakmu. Tolong jangan marah, ya. Saat itu, satu-satunya hal yang aku syukuri adalah selain mata dan hidungnya yang mirip ayahnya, mulut Lei Yao mirip denganku. Bagian tubuh lainnya sama sekali tidak mirip siapapun, jadi drama klise dikenali dalam sekejap. Syukurlah tidak mungkin terjadi pada Lei Yao. Saat itu, sebuah suara pelan terdengar dari atas, tidak apa-apa. Suaranya datar, tidak terdengar emosi apapun. Aku tetap menarik Lei Yao berlutut. Hamba bersalah. Mohon pangeran izinkan hamba dan anak hamba untuk terus berlutut sampai pangeran pergi. Kalau aku berdiri sekarang, wajahku pasti akan terlihat oleh Lu Jinci. Kalau sampai dia mengenaliku, akan jadi masalah besar. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Ujung jubah putih bulan muncul di hadapanku. Sejauh mata memandang, tampak jari-jari ramping yang kukenal. Begitu melihatnya membantu Lei Yao berdiri, aku langsung teringat 6 tahun yang lalu. Tangan ini jugalah yang menyalakan api untukku. Memasak, mencuci, dan melipat selimut. Pemilik tangan itu melakukan segalanya tanpa mengeluh. Melakukan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istri yang baik. Seperti kelinci kecil yang penurut, menungguku pulang. Kini, waktu telah berlalu dan keadaan sudah berubah. Lu Jinci yang ada di hadapanku menatapku dari atas. Kenapa kau tidak berani mengangkat kepalamu? Lamunanku terputus. Aku tetap menunduk, wajah hamba ini buruk rupa. Hamba takut membuat pangeran terkejut. Pria di hadapanku berdiri diam sejenak. Lalu terdengar sebuah tawa sinis. Aku masih bertanya-tanya apakah aku salah dengar tawa sinis itu. Tapi dia sudah berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aku menghela napas lega. Syukurlah dia tidak mengenaliku. Setelah itu, aku buru-buru menarik tangan Lei Yao dan langsung pulang ke rumah. Aku begitu ketakutan sampai kehilangan selera untuk menikmati festival lampion. Tak kusangka, keesokan harinya datang tamu tak diundang.
Aku sedang datang sendiri ke salah satu toko kosmetik milikku untuk memeriksa pembukuan. Saat sedang berdiskusi dengan akuntan tentang pendapatan bulan lalu, stok barang untuk bulan depan. Tiba-tiba, ku dengar ruangan di luar yang tadinya ramai mendadak sunyi senyap. Aku merasa ada yang tidak beres. Karena penasaran, aku pun turun untuk memeriksa. Semua wanita di dalam toko tampak menahan napas. Pandangan mereka terpaku pada seorang pria, penuh keterkejutan dan kekaguman. Saat aku melihat dengan jelas siapa orang itu, jantungku sontak berdebar kencang. Lu Jingqi, untuk apa dia datang kemari? Ku coba menekan rasa panik di dalam hatiku, sambil memasang ekspresi yang tenang. Salam hormat, Pangeran. Ada urusan apa gerangan hingga Anda datang ke toko hamba? Karena sudah terlanjur terlihat, bersembunyi justru akan menimbulkan kecurigaan. Lebih baik aku menghadapinya dengan terang-terangan. Terlebih lagi, bukan hal yang aneh menemukan orang yang berwajah mirip di dunia ini. Beta dengar perona dari paviliun Lanyin ini kualitasnya sangat bagus. Banyak putri kerajaan, bahkan para selir, tidak lagi memakai kosmetik upeti dari istana. Mereka semua membeli produk dari paviliun Lanyin ini. Kebetulan, lusa adalah hari ulang tahun Ibu Suri. Maka, beta datang khusus untuk memilihnya. Saat Lu Jingqi meletakkan perona di tangannya dan menatapku, sorot matanya terasa begitu asing. Seolah-olah dia tidak pernah mengenalku. 6 tahun telah berlalu sejak kami berpisah. Berbeda dengan dirinya saat berusia 18 tahun, yang masih memiliki kecanggungan dan kelembutan seorang pemuda. Lu Jingqi yang kini berusia 24 tahun. Garis wajahnya menjadi jauh lebih tegas. Tetap anggun. Namun di balik ketampanannya kini tersirat ketenangan seorang pemimpin. Dan aura yang sangat mengintimidasi. Aku hanya bisa tertawa canggung. Hanyalah perona biasa, mana mungkin pantas mendapat kehormatan dikunjungi langsung oleh pangeran. Toko sederhana ini sungguh merasa tersanjung. Kalau begitu, izinkan hamba merekomendasikan beberapa jenis yang cocok untuk Ibu Suri. Perona edisi khusus yang pantas dengan status agung beliau. Beliau mengangguk sekilas dan memandang sekeliling. Malah dengan sungguh-sungguh memilih pemerah pipi. Dulu, dia hanya pernah memilihkan pemerah pipi ini untukku seorang. Sekarang, ternyata dia juga memilihnya untuk wanita lain. Kudengar kaisar yang sekarang masih sangat muda. Ibu Suri pun usianya baru 23 tahun. Kabarnya, Pangeran Wali dan Ibu Suri ini sudah saling kenal sejak remaja. Kekasih masa kecil yang sangat mesra. Tak disangka, nasib mengubah status mereka bagai langit dan bumi. Sang gadis menikahi mendiang kaisar. Sementara sang pria menjadi pejabat istana. Kini, mendiang kaisar telah wafat. Pangeran Wali dan Ibu Suri bersama-sama mendampingi kaisar muda. Seiring waktu, benih-benih cinta di antara mereka berdua bersemi kembali. Banyak sekali gosip romantis tentang mereka. Aku tenggelam dalam pikiranku sendiri. Di hadapanku, Lu Jingqi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Nyonya pemilik toko, Anda terlihat begitu muda. Entah sudah berapa usia anak Anda sekarang. Jantungku berdebar kencang. Kenapa dia bertanya tentang anak? Jika dia mengenaliku. Kalau ku bilang anakku berusia 5 atau 6 tahun, bukankah itu sama saja dengan mengaku? 4 tahun, jawabku berbohong tanpa mengubah ekspresi. Kalaupun dia mengenaliku, memangnya kenapa? Kami sudah berpisah selama 6 tahun. Dikurangi masa kehamilan 10 bulan. Anak yang berusia 4 tahun. Bagaimanapun juga, tidak mungkin itu adalah anaknya, Lu Jingqi. Ujung jarinya mengelus kotak pemerah pipi dari giok putih itu. Anak usia 4 tahun, sudah sebesar itu, iya. Anak ini suka sekali makan sejak kecil. Jadi hamba selalu menuruti kemauannya. Begitukah, detik berikutnya, dia tiba-tiba mencengkeram daguku. Memaksaku untuk mendongak. Sepasang mata ambernya yang indah menatapku lekat-lekat. Raut wajahnya serius. Nyonya, apakah ada sepatah kata bohong yang Anda ucapkan? Aku memaksakan seulas senyum. Tidak pernah. Namun, senyum dingin di sudut bibirnya semakin dalam. Beta memiliki lencana Jinling, anugerah khusus dari mendiang kaisar. Melihat beta sama seperti melihat baginda raja.
Kejahatan membohongi penguasa ini bisa dihukum mati hingga 9 turunan keluarga. Nyonya sebaiknya berpikir jernih sebelum bicara lagi. Aku dan Lu Jinci memang memiliki masa lalu. Hari saat aku bertemu dengannya adalah saat festival Qingming. Hujan turun dengan derasnya. Jalan setapak di gunung becek dan licin. Selesai memetik obat, aku menyandang keranjangku. Sambil memegang payung kertas, aku berjalan menuruni gunung. Aku melihat seorang tuan muda terbaring di jalan, seluruh tubuhnya berlumuran lumpur. Pria yang tergeletak di jalan tidak boleh dipungut. Itu adalah aturan turun-temurun. Aku pura-pura tidak melihatnya. Aku mengangkat kaki, bersiap untuk melangkahi tubuhnya. Namun detik berikutnya, pergelangan kakiku dicengkeram. Aku menunduk untuk melihat. Pria di tanah itu, meskipun jubah putihnya penuh dengan lumpur, kulitnya tetap terlihat putih bersih. Sepasang matanya yang berwarna ember tampak sangat pucat. Ternyata dia adalah pria yang luar biasa tampan. Siapapun pasti menyukai keindahan. Pada akhirnya, aku seperti kerasukan dan membawanya pulang ke rumah. Dia bilang namanya Lusan. Anak ketiga di keluarganya. Keluarganya tewas 4 tahun lalu saat dalam pengasingan. Sekarang, hanya dia satu-satunya yang berhasil selamat. Siapa yang akan menyangka? Pria yang tadinya kotor berlumuran lumpur itu kini duduk di beranda mengenakan jubah putih bersih. Rambut hitamnya yang legam tergerai seperti air terjun. Hidungnya mancung, dan parasnya bagaikan lukisan. Dia tidak terlihat seperti manusia biasa. Lebih mirip dewa yang jatuh ke dunia fana. Aku membawakan ramuan obat untuknya. Aku langsung berkata terus terang, karena aku sudah menyelamatkanmu. Kau harus membalas budiku, mengerti? Wajahnya masih pucat karena sakit. Mendengar perkataanku, dia mengangguk pelan. Kalau begitu, apapun permintaanku, kau akan setuju. Tentu, Nona telah menyelamatkanku. Sudah sepantasnya aku membalas dengan nyawaku. Aku tidak mau nyawamu. Aku hanya ingin dirimu. Jadilah suamiku. Untuk masa 1 tahun. Bulu matanya yang panjang bergetar. Dia mengangkat kepala menatapku, kenapa harus menjadi suami? Umurku sekarang 19 tahun, sudah lama lewat usia menikah. Sudah saatnya aku menikah. Hanya 1 tahun, aku tidak ingin mengikatmu terlalu lama. 1 tahun kemudian, aku akan melepaskanmu. Dia terdiam sejenak. Bibirnya yang tipis sedikit terbuka, lalu dia pun setuju. Mengapa aku menolongnya? Bukan karena alasan lain. Hanya karena dia terlahir dengan kulit putih dan bersih. Dan juga memiliki aura terpelajar yang sopan dan rapi. Cocok untuk meminjam benih. Ibuku sudah memberitahuku sejak aku kecil. Kebanyakan pria di dunia ini tidak punya hati dan tidak setia. Dan bagi seorang wanita, cinta adalah pertaruhan yang sangat besar. Jika bertemu dengan pria yang salah, cinta bagi seorang wanita tak ubahnya seperti racun. Hanya membawa derita, tanpa manfaat sedikit pun. Dulu, ibu menolong pria tak berperasaan seperti itu. Ibuku adalah wanita yang baik hati. Di tengah jalan, dia bertemu seorang pria yang dirampok oleh bandit berkuda. Pria itu bersimbah darah. Lalu membawanya pulang untuk dirawat. Tanpa lelah, dia merawatnya siang dan malam. Tidak lama kemudian, mereka pun saling jatuh cinta. Awalnya, ibu mengira itu akan menjadi kisah cinta yang indah. Sebuah romansa yang berakhir bahagia. Sampai 2 tahun kemudian, saat aku lahir. Pria itu memegang tangan ibuku. Dengan tulus berkata bahwa ia harus kembali ke ibu kota untuk menemui orang tuanya. Agar kelak bisa kembali untuk menikahinya secara resmi. Tapi siapa sangka, dia pergi dan tidak pernah kembali lagi. Ibuku mengira dia sudah meninggal. Tapi jika hidup harus bertemu orangnya, jika mati harus melihat jasadnya. Jadi, ibu menabung selama 4 tahun untuk biaya perjalanan. Dan menempuh perjalanan jauh menuju ibu kota. Di sana, dia tidak sengaja melihat pria itu sedang berjalan-jalan dengan keluarganya. Ternyata, dia tidak meninggal. Melainkan sudah memperistri seorang putri di ibu kota. Dia menelantarkan ibuku, wanita yang menemaninya di saat susah, begitu saja. Dan mengabaikanku, anak yang terlahir dari hubungan mereka. Pria itu takut ibuku akan mengganggunya.
Awalnya, dia mengancam ibuku, setengah serius setengah tidak. Melihat ibuku tidak terpengaruh, dia lalu berlutut di hadapannya. Memohon agar ibuku tidak memberitahu sang putri tentang hubungan mereka. Memberi ibuku sejumlah uang tutup mulut. Ibuku tidak mau uang itu. Beliau menamparnya dengan keras. Hanya memintanya untuk pulang bersamanya. Pria itu melihat ibuku tidak mempan dibujuk maupun dipaksa. Lalu dia memukul dan menendangnya. Dia menyuruh orang untuk memukulinya dengan tongkat hingga keluar dari ibu kota. Di depan umum, dia bahkan menyebut ibuku sebagai wanita desa Udik yang terpesona oleh kemegahan ibu kota dan berhayal untuk naik ke ranjang suami sang putri demi mendapatkan kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Sungguh tidak tahu malu. Ibuku adalah wanita tradisional yang dididik dengan ajaran Konfusianisme, di mana suami adalah panutan bagi istri. Sifatnya sangat lembut. Namun, ketulusannya selama 6 tahun ternyata sia-sia. Dikhianati oleh suaminya, semangatnya pun hancur. Setelah kembali, beliau jatuh sakit dan tidak pernah pulih. Setelah melewati masa-masa penuh duka, seutas kain putih tergantung di balok atap. Beliau pun meninggal di usia muda. Setelah itu, aku dipungut oleh Ibu Sun yang tinggal di desa. Suaminya sudah lama meninggal, dan beliau tidak punya anak. Beliau memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Setahun kemudian, beliau mulai berdagang. Seorang wanita yang dianggap lemah, mampu membuat bisnisnya maju pesat. Jadi, kau lihat kan? Daripada menunggu pria untuk diandalkan, lebih baik seorang wanita menjadi kuat dengan sendirinya. Nanti, yang namanya cinta itu hanyalah pemanis dalam hidup saja. Aku tidak menginginkan seorang pria. Aku hanya ingin punya anak sendiri. Dan lusan ini sangat sesuai dengan keinginanku. Menjadi suami istri selama setahun sudah cukup bagiku untuk mengandung. Lalu, aku akan membesarkan anak itu sendiri tanpa ayahnya. Karena ini adalah pernikahan sementara. Aku tidak ingin mengurus surat-surat resmi dengannya. Aku juga tidak mau ada upacara pernikahan. Tapi dia ternyata cukup keras kepala. Kami sepakat untuk tidak membahas surat resmi. Tapi dia bersikeras harus mengadakan upacara pernikahan denganku. Matanya yang berwarna terang menatapku lekat-lekat. Daripada statusnya diragukan, istri selama setahun tetaplah seorang istri. Harus ada status yang sah dan resmi. Aku bertanya, bagaimana jika tidak sah dan tidak resmi? Bagaimana kalau kita tinggal bersama begitu saja tanpa upacara? Itu bukan istri namanya, tapi selir. Kata, selir, benar-benar tidak enak didengar. Lagi pula, aku tidak bisa menandinginya. Aku pikir, ya sudahlah, mari kita menikah saja. Memberi status yang jelas untuk kami berdua. Nantinya kalau punya anak, setidaknya tidak akan dianggap anak haram. Begitulah kami melangsungkan upacara dan akhirnya menikah. Kecuali pada malam pertama kami, yang juga merupakan pengalaman pertama bagi kami berdua. Rasanya agak canggung. Aku takut prosesnya akan sulit. Di luar dugaan, aku kesakitan cukup lama. Selain itu, semuanya berjalan lancar. Setelah itu, kami bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Kami berdua mengelola sebuah kedai bakpao. Dulu, saat aku mengurus kedai ini sendirian, yang datang membeli bakpao semuanya laki-laki. Kemudian, saat tubuhnya sudah sedikit pulih, wajahnya masih pucat, tetapi dia sudah bisa berjalan. Dia pun mulai belajar membantuku dan membuka kedai. Hanya dalam 2 hari, kabar tentang adanya pria tampan di kedaiku menyebar ke seluruh penjuru kota. Kedai bakpao pun ramai dikunjungi setiap hari. Baru saat itulah aku sadar. Ternyata di kota ini, baik itu gadis-gadis muda maupun para gadis dewasa, jumlahnya ternyata sebanyak ini. Awalnya, seringkali para gadis datang dengan antusias menanyakan hubungan kami berdua. Mereka bertanya dengan wajah penuh harap apakah dia adalah kakakku. Padahal sebenarnya, dia setahun lebih muda dariku. Tetapi perawakannya tinggi dan semampai. Bahkan 2 kepala lebih tinggi dariku. Jadi, wajar saja kalau dia dikira sebagai kakakku. Awalnya, saat melihat tatapan penuh harap dari para gadis itu, dan berpikir bahwa dia akan bebas dalam 1 tahun lagi,
Aku tidak ingin menghalangi jodohnya kelak setelah berpisah dariku. Aku pun mengangguk dan sambil bercanda mengatakan kalau dia adalah adik sepupu jauhku. Gerakan tangannya terhenti, lalu dia menatapku dengan dalam. Jelas saja dia tidak senang. Kemudian, wanita itu menanyakan identitasnya. Dia tidak peduli dengan keadaanku. Chen Zuolian tahu kalau dirinya sudah berkeluarga. Istrinya yang baru berusia 19 tahun ada di sisinya. Para gadis itu pun akhirnya pergi dengan kecewa dan enggan. Musim semi berlalu, musim gugur pun tiba. Bunga-bunga bermekaran lalu berguguran. Tanpa terasa, musim dingin pun tiba kembali. Meskipun Nanling terletak di selatan. Saat musim dingin tiba, selalu ada beberapa hari yang dinginnya sampai menusuk tulang. Aku memang selalu ceroboh terhadap cuaca yang kadang hangat kadang dingin seperti ini. Aku tidak terlalu peka. Tahun-tahun sebelumnya, kalau aku sakit, cukup istirahat beberapa hari saja pasti sudah sembuh. Aku asal saja mengenakan pakaian panjang dan bersiap untuk pergi keluar. Namun, saat melihatku, dia menahanku. Dia melepaskan semua pakaianku yang tidak terlalu tebal itu, lalu menyodorkan setumpuk pakaian untuk kukenakan. Jaket tebal yang membuatku susah berjalan saat memakainya. Aku sengaja mengejeknya, bilang dia seperti ibu-ibu cerewet. Aku tidak mau memakainya. Memangnya kau bisa apa padaku? Dia tidak marah. Tidak apa-apa kalau kau tidak mau memakainya. Ini yang disebut tak terduga. Membuat orang lain tak bisa menebak. Aku setengah percaya setengah ragu. Dia hanya bergumam hampelan. Dia lalu menurunkan papan ranjangnya. Hari ini cuacanya dingin, tidak cocok untuk keluar rumah. Kalau begitu, kita hangatkan saja ranjangnya. Kau pasti bercanda, kan? Tanganku yang sedang memegang pakaian langsung menegang. Ada yang aneh dengan tatapannya. Aku langsung bersiap untuk kabur. Tapi dia lebih dulu menangkapku. Pinggangku ditekan tanpa basa-basi ke atas dipan. Dagunya bersandar di ceruk leherku. Napas kami saling beradu. Ujung jarinya yang agak dingin perlahan mengelus pinggangku. Kulit kami pun saling bersentuhan. Panas membara dan menggoda. Di luar, angin dingin menusuk tulang. Di dalam rumah, suasananya langsung sehangat musim semi. Beberapa hari setelahnya, aku tidak berani lagi memakai pakaian yang tipis. Pakaian yang sering dipakai pasti ada sobeknya. Kami juga bukan dari keluarga kaya raya. Sayang sekali kalau harus dibuang. Tapi, aku tidak pandai menjahit. Pakaian sehari-hariku selalu kutambal sulam sendiri. Jahitannya miring dan berantakan seperti cacing tanah. Asalkan masih bisa dipakai. Dia melihat jahitan-jahitan yang kusut itu. Alisnya terangkat dengan tajam. Kukira dia akan memakiku karena tidak becus menjadi istri. Pekerjaan seperti ini saja tidak bisa kulakukan dengan baik. Aku sudah siap dengan argumen untuk melawannya. Ternyata, dia hanya menghela napas. Dia malah mengambil jarum dan benang. Lalu berinisiatif belajar menjahit dari Nyonya Wang tetangga kami. Usia Nyonya Wang sudah lebih dari 60 tahun. Tapi masih sangat suka melihat pria tampan. Melihat dia datang untuk belajar darinya, Nyonya Wang langsung tersenyum lebar hingga wajahnya berkerut seperti bunga krisan. Tentu saja dia mengajarinya dengan sepenuh hati. Dilihat dari penampilannya, dia adalah seorang cendekiawan lemah yang tangannya tak pernah menyentuh pekerjaan kasar. Awalnya dia agak kaku saat belajar. Dari 10 jari, 8 di antaranya sampai tertusuk jarum. Tapi tak butuh waktu lama. Kemampuan menyulamnya menjadi sangat luar biasa. Jari-jarinya yang lentik memasukkan benang ke dalam jarum. Dia bahkan bisa membuat sulaman sehalus dan serumit sulaman ala Suzhou. Aku sampai takjub melihatnya. Aku bercanda, bagaimana kalau kau membuka toko kain saja? Lalu menjual pakaian hasil sulamanmu di pasar. Dengan wajah setampan dirimu, pasti banyak yang mau membeli hasil jahitanmu. Dia tidak menanggapiku. Dia hanya terus menjahit rokku, tusukan demi tusukan. Setelah selesai, dia berhenti sejenak. Lalu menyulam gambar pohon berdaun keemasan di atasnya. Tak lama kemudian, dia menyulam lagi seekor makhluk kecil. Sesosok bidadari terbang berekor panjang yang samar-samar. Kenapa kau menyulam burung pegar berekor panjang untukku?
Dia tertegun sejenak, jarum di tangannya hampir menusuk ujung jarinya. Ini burung Phoenix, tahu. Lalu kenapa kau menyulam Phoenix berekor panjang untukku? Sangat cocok denganmu. Beberapa hari kemudian, Nona Sun dari seberang 3 jalan akan menikah. Aku menarik tangannya untuk pergi ke pesta pernikahannya. Pengantin prianya adalah seorang guru yang dikenal pribadi oleh ayahku. Di tengah perbincangan, aku mendengar tentang Lusan dari orang lain. Selain sang guru, dia adalah satu-satunya orang di kota ini yang bisa memainkan Qin. Seketika itu juga, guru itu mengeluarkan Gukin dari rumahnya. Dengan antusias ia memintanya memainkan sebuah lagu. Aku tahu, kalau soal bermain Qin, dia selalu lebih suka lingkungan yang tenang dan sunyi. Bermain di depan banyak orang untuk memeriahkan suasana jelas bukan hal yang dia sukai. Aku baru saja hendak menolak permintaan itu untuknya, meski akan membuat pengantin pria kehilangan muka. Tapi, dia menahan tanganku. Aku sedikit tertegun. Dan akhirnya membiarkannya. Sesaat kemudian, alunan Qin yang merdu mengalir seperti air. Keluar dari Gukin yang hitam legam. Jari-jarinya yang jenjang dan putih seolah sedang menari. Gerakannya begitu indah hingga membuat orang terpesona. Alunan Qinnya begitu kuat. Keheningan menyelimuti sekitar. Sang guru mendengarkan sampai terpaku. Dan saat dia memainkan Qin, tatapannya justru tertuju padaku. Di dalam manik matanya yang berwarna ambar, ada seberkas kilau redup yang bergejolak. Tenang namun dalam, membuat orang tak bisa menerka isinya. Tapi saat aku menatapnya dengan penuh damba, entah kenapa, dia malah menundukkan pandangannya. Bulu matanya yang panjang menutupi perasaan di dalam matanya. Angin berembus, menerbangkan sehelai rambut hitamnya. Tiba-tiba, kulihat ujung telinganya yang putih memerah. Bagaikan bunga prem merah di atas salju putih di hutan. Aku tidak tahu lagu apa itu. Aku juga tidak mengerti musik. Aku hanya menatap profil sampingnya yang rupawan. Dan tiba-tiba merasa bahwa pelukis terbaik di dunia ini pun mungkin akan kesulitan untuk melukiskan 1/10.000 dari pesona di antara alis dan matanya. Dia sungguh pria yang penurut dan baik hati. Dia juga memperlakukanku dengan sangat baik. Sampai-sampai aku hampir jatuh hati, tapi aku tahu aku tidak boleh. Saat aku terbangun di tengah malam, sarung bantal ibuku yang basah oleh air mata, kain sutra putih 3 kaki yang tergantung di balok. Hingga kini, semua itu masih terbayang jelas di benakku. Aku tidak ingin mengulangi nasib yang sama seperti ibuku. Masa lalunya, aku hanya tahu sedikit dari sepatah 2 kata yang diucapkannya. Itu pun aku tidak tahu benar atau tidaknya. Sepertinya dia juga tidak pernah memberitahuku tentang rencananya di masa depan. Apalagi memberitahuku, apakah dia berencana untuk hidup selamanya hanya berdua saja. Aku tidak tahu masa lalunya. Masa depannya pun semakin tidak menentu. Satu-satunya yang pasti adalah aku hanya singgah di masa kininya. Daripada bertaruh pada bunga yang pasti akan layu agar tetap mekar selamanya, lebih baik aku tega. Saat bunga itu sedang mekar-mekarnya dengan indah, aku sendiri yang akan memetiknya. Belum genap setahun, di bulan ke-9 pernikahan kami, aku didiagnosis hamil. Hari itu setelah pulang, aku diam-diam mengemasi barang-barangku. Aku menyuruhnya pergi, lalu aku keluar dari rumah. Aku meninggalkan sepucuk surat perpisahan dan pergi begitu saja. Kini, kami bertemu lagi. 6 tahun telah berlalu. Lusan yang dulu, kini telah menjadi pangeran wali yang begitu berkuasa. Orangnya pun tidak lagi terlihat lembut dan penurut. Malah, dia menjadi semakin dingin dan mengintimidasi. Dia berjalan perlahan mendekatiku. Seluruh tubuhnya memancarkan ketenangan seorang penguasa. Dan tekanan yang tenang namun terasa. Aku tanpa sadar terus melangkah mundur. Namun, dia membawaku ke ruang dalam dan menyudutkanku ke dinding. Sorot matanya yang berwarna terang tiba-tiba menjadi dalam. Menatap lurus ke dalam mataku. Berapa umur anak itu sekarang? Jari telunjukku mencengkeram erat celah dinding di belakangku. Aku mengelak dan tidak menjawab pertanyaannya. Jika pangeran tidak mempercayai saya, untuk apa bertanya berulang kali? Jika nyonya memang mengatakan yang sebenarnya,
Mengapa terlihat bersalah dan tidak berani menjawab? Saya menganggap ini adalah urusan keluarga saya. Lagi pula, pangeran sebagai seorang wali penguasa memiliki tugas untuk memimpin negara. Seharusnya Anda berfokus mengabdi pada negara dan rakyat. Bukannya menggunakan kekuasaan untuk menindas yang lemah di sini. Mengancam seorang rakyat biasa. Dia terkekeh pelan. Alisnya sedikit terangkat. Setiap katanya penuh dengan nada mengejek. Bertanya tentang usia anakku sendiri. Itu kau sebut mengancam rakyat dan menindas yang lemah. Dia tidak lagi berbasa-basi denganku. Dia secara terang-terangan menunjukkan kecurigaannya terhadap identitas Lei Yao. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Baru kusadari telapak tanganku sudah basah oleh keringat. Pangeran Wali, apa maksud ucapan Anda? Saya tidak mengerti, putriku Lei Yao. Sejak kapan dia menjadi anak pangeran? Pangeran sepertinya salah orang. Luo Jinci menatap wajahku lekat-lekat, raut mukanya menjadi gelap. Setelah terdiam lama, dia berkata, kalau begitu, tolong beritahu saya, Nyonya. Siapa ayah kandung anak itu? Aku baru saja akan memberanikan diri untuk mengarang cerita tentang seorang pria fiktif. Tiba-tiba, pintu kamar didorong terbuka. Sesosok tubuh yang gempal dengan susah payah masuk melalui pintu. Matanya kecil seperti kacang hijau, dengan wajah bulat dan putih bersih seperti bakpao. Dia adalah Tuan Zhang Fugui, pemilik toko kain di sebelah. Nyonya Su, tentang kiriman barang itu. Sebelum Zhang Fugui selesai berbicara, aku menunjuk ke arahnya dan berkata dengan tenang. Inilah ayah dari anak itu. Mata Tuan Zhang yang sekecil kacang hijau itu berkedip-kedip. Dia melirik Luo Jinci, lalu melirikku, dan langsung tertegun. Ketika dia melihat postur Luo Jinci yang mengancam, dua percikan api kecil seketika muncul dari mata kacangnya dan berkobar menjadi amarah yang membara. Orang lancang, beraninya kau menindas wanitaku seperti ini. Kamu malah nekat mengusir wali raja. Aku jadi ikut cemas memikirkan Zhang Fugui. Baru saja aku mau membelanya. Terdengar Lu Jinci di sampingku berkata, ini adalah ayah kandung dari anak itu. Dia mempertaruhkan segalanya demi hak asuh anak itu. Meskipun menipu penguasa itu tidak bisa dimaafkan, dia sudah sering melakukannya. Dia menatapku dengan tatapan penuh arti. Ayah kandung dan anaknya ini benar-benar berbeda jauh. Aku memberanikan diri untuk menjelaskan, Wali Raja. Seorang anak tidak harus mirip dengan ayahnya. Lu Jinci tersenyum dingin, begitukah? Tapi mata anak itu memang istimewa. Mata Lei Yao memang mirip dengannya. Keduanya memiliki sepasang mata bunga persik yang sangat indah. Mata yang seharusnya terlihat dalam, bahkan saat menatap batu pun tampak penuh perasaan. Tapi pupil matanya justru berwarna ember yang sederhana. Sehingga malah memancarkan kesan dingin dan acuh tak acuh yang langka. Mendiang ibuku juga pernah terkenal karena sepasang matanya yang indah dan bersinar. Tapi aku tidak mewarisinya sedikit pun. Tidak kusangka, sekarang malah muncul pada anakku sendiri. Aku hanya mengarang cerita. Ibuku sudah meninggal bertahun-tahun lamanya. Kulihat saja, kemana dia bisa memeriksanya. Percakapan kali itu, dengan aku yang berpura-pura bodoh. Dan senyum dinginnya yang penuh keraguan, berakhir dengan tidak menyenangkan. Hatiku terus merasa cemas. Aku takut karena dia begitu marah, dia akan melakukan sesuatu. Namun, usahaku tetap berjalan lancar seperti biasa. Zhang Fugui dari sebelah masih datang untuk minum teh bersamaku. Bahkan keesokan harinya, dia datang membawa sebuket besar bunga segar. Sambil menahan ingus dan air mata, dia langsung meratap di hadapanku. Dengan isak tangis yang memilukan, dia menceritakan kerinduannya yang begitu mendalam padaku. Aku hampir menyemburkan teh dari mulutku. Kita bertemu setiap hari, Tuan Zhang. Apa yang membuatmu begitu patah hati? Dia tersenyum sambil mengibaskan kipasnya perlahan. Namun matanya seolah berkata, Nyonya, ini kan untuk memancing cemburu. Kalau bersandiwara, ya harus total, kan? Lagi pula, Lei Yao adalah anak angkatku. Besok, dia akan memanggilku Ayah Zhang. Urusan kalian, tentu saja jadi urusanku juga. Selama ini Zhang Fugui memang sudah banyak membantuku.
Tidak mudah bagiku, seorang wanita, mengurus toko Jingzong sendirian. Saat datang ke ibu kota, aku juga banyak dibantu olehnya. Dia juga sangat baik pada Lei Yao. Kadang-kadang, dia mengajak Lei Yao jalan-jalan ke kota. Bisa dibilang, dia mengisi kekosongan Lei Yao yang tumbuh tanpa sosok ayah. Waktu Lei Yao masih kecil, dia bahkan pernah mengira kalau paman itu adalah ayahnya sendiri. Dia sering mengikutinya, bermanja-manja minta digendong. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Tidak ada apa-apa. Hanya ada seseorang yang datang menemui ibu untuk menanyakan sesuatu. Kalau ibu boleh berandai-andai, jika ayah kandung Lei Yao datang mencari kita, apakah Lei Yao akan ikut dengannya? Atau memilih untuk tetap bersama ibu? Jadi, yang datang kemarin itu ayah Lei Yao. Aku menghela napas. Terkadang, punya anak yang terlalu pintar belum tentu hal yang baik. Kereta kuda yang kita tabrak tempo hari, pemiliknya adalah ayahmu. Mata Lei Yao terbelalak. Wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya, lalu dia memiringkan kepalanya. Tapi, kenapa ibu dan ayah sekarang tidak bisa bersama? Kenapa harus berpisah? Ini bukan masalah berpisah atau tidak, tapi masalah apakah kita bisa bersama atau tidak. Dengan status Lu Jingqi, istri sah yang akan dinikahinya kelak, pastilah seorang wanita bangsawan yang terhormat. Sedangkan seorang putri pedagang sepertiku, jangankan menjadi istri kedua, bahkan tidak pantas untuk bermimpi. Paling-paling hanya bisa menjadi selir. Tapi, aku tidak mungkin menjadi selir. Aku juga tidak tahan jika kelak Lei Yao tidak hanya akan berada di rumah, selamanya dianggap lebih rendah dari anak-anak yang lain, tapi juga harus bersaing dan bersekongkol dengan adik-adiknya sendiri. Aku ini seorang ibu. Ibu ingin kelak kamu memiliki kebahagiaan dan kecukupan yang biasa saja. Dan saat ini, wajah mungil Lei Yao yang putih menggesek-gesek lembut telapak tanganku. Sepasang matanya berbinar cerah. Lei Yao yang menggemaskan bisa saja ikut dengan siapapun. Dimanapun ibu berada, disitulah Lei Yao berada. Aku berencana untuk pindah dari ibu kota dalam beberapa hari. Tapi sekarang, keberadaanku sudah terbongkar. Seluruh negeri ini adalah milik kaisar, tak peduli kemanapun aku lari. Hanya masalah waktu sampai dia menemukanku. Jadi, aku mengurungkan niatku untuk pergi. Untungnya, hari-hari di ibu kota berjalan dengan tenang. Setelah sekian lama, aku jadi bertanya-tanya, apa sifat Lu Jingqi sudah membaik? Bisa jadi amarahnya sudah reda setelah dia kembali. Kami dulu bersama tidak sampai 1 tahun. Kalaupun dia punya perasaan padaku, rasanya tidak mungkin sedalam lautan. Kemarahannya mungkin hanya sesaat saja. Setelah amarahnya reda, mana mungkin dia masih peduli padaku yang hanya rakyat biasa ini. Dan pada Lei Yao, yang bahkan tidak dia tahu anak kandungnya atau bukan. Memikirkan itu, hatiku langsung merasa lega. Setengah bulan kemudian, Lei Yao genap berusia 6 tahun. Sudah waktunya dia bersekolah. Kupikir, di ibu kota ini, selain akademi kerajaan, yang terbaik adalah Akademi Bailu. Maka, aku menggandeng tangan Lei Yao untuk mendaftar. Namun, kepala sekolahnya menolak mentah-mentah. Dia sama sekali tidak mau bertemu dengan kami. Aku menyuruh seseorang untuk mencari tahu. Dan baru mendapat kabar setelah menyuap orang di dalam. Padahal beberapa nyonya yang kukenal, yang datang setelahku, berhasil masuk ke akademi itu. Ternyata, bukan karena pendaftaran sudah penuh. Hanya saja, pendaftarannya sudah penuh khusus untuk keluarga kami. Kalau bukan karena ada yang sengaja mempersulit di belakang, hantu pun tidak akan percaya. Aku pun bertanya ke banyak akademi lain di ibu kota. Semuanya menggelengkan kepala dan menolak. Tidak peduli berapa banyak uang yang kutawarkan, mereka tetap menolak. Saat ini, selain akademi kerajaan, hampir tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Tapi kami sama sekali tidak bisa berharap pada akademi kerajaan. Hanya anak-anak bangsawan atau pejabat tinggi yang boleh bersekolah di sana. Rakyat jelata memang tidak punya harapan. Tidak masuk akademi ini pun tidak masalah. Toh, keluarga kami punya banyak uang. Kami langsung mengeluarkan banyak uang untuk memanggil guru-guru terkenal ke rumah.
Pengajaran 1 lawan 1. Untungnya, begitu berita disebar. Benar saja ada 2 orang yang datang, 1 ahli sastra dan 1 ahli bela diri. Cendekiawan berbaju biru bernama Rong King. Sopan dan beradab. Pandai dalam sastra dan seni. Mulai dari menulis kaligrafi hingga melukis, dia mahir dalam segalanya. Pendekar berbaju hitam bernama Wu Bin. Pedangnya sering terhunus. Auranya begitu menggetarkan. Setiap jurus dan gerakannya membuat aku dan Lei Yao terpukau. Aku mengamati mereka selama beberapa hari. Dan menyadari keduanya memang orang-orang berbakat. Jadi, aku pun menerima mereka. Sejak saat itu, mereka berdua benar-benar sepadan dengan biaya pendidikan yang mahal. Dengan sepenuh hati mereka mengajar Lei Yao. Tidak ada sedikit pun kelalaian. Aku pun merasa tenang. Masalah Lei Yao sudah teratasi. Siapa sangka, pembukuan Pavilion Lan Yin tiba-tiba bermasalah. Pembukuan yang baru bulan lalu diserahkan ke pemerintah. Tiba-tiba dilaporkan oleh seseorang. Orang itu bersikeras bahwa akuntan telah memalsukan pembukuan. Dia bilang kami diam-diam menggelapkan ribuan tael uang sutra. Pemerintah langsung melakukan penyelidikan menyeluruh. Penggelapan pajak adalah pelanggaran besar. Sedikit saja kesalahan bisa membuat kami kehilangan seluruh harta benda. Bahkan nyawa pun terancam. Aku sibuk bukan main. Sambil bernegosiasi dengan pihak pemerintah. Aku juga mengumpulkan para manajer toko. Untuk segera membahas solusi. Tapi, satu masalah belum selesai, masalah lain sudah muncul. Masalah Pavilion Lan Yin belum juga reda. Toko-toko lainnya mulai bermasalah secara beruntun. Kami sudah menunjukkan bukti yang kuat. Tapi pemerintah tak kunjung memberikan putusan. Suatu hari, setelah sibuk bekerja, aku pulang ke rumah. Begitu mendorong pintu, aku melihat sekelompok prajurit berbaju hitam. Mereka mengepung halaman hingga tidak ada celah sedikit pun. Hatiku mencelos. Aku bertanya pada pejabat yang memimpin, "Tuan, apa maksud dari semua ini?" Dia hanya berkata dengan tenang, "Nyonya. Nyonya Su, silakan ikut dengan saya. Tuan membawa begitu banyak orang menerobos masuk. Aku harus memeriksa dulu apakah anakku ketakutan. Nyonya Su tidak perlu mengkhawatirkan putra Anda. Kami sudah mengurus Lei Yao dengan baik. Jadi, dia sudah berada dalam genggaman mereka." Rahangku mengeras karena marah. Gigiku nyaris remuk karena kugertakan. Pepatah mengatakan, rakyat jelata jangan melawan pejabat. Meskipun hatiku sangat tidak rela. Hari ini aku hanya bisa ikut dengan mereka. Siapa sangka, kereta kuda itu berguncang sepanjang jalan. Pada akhirnya, kami tidak tiba di kantor pemerintahan yang kuduga. Melainkan sebuah kediaman mewah yang tidak mencolok. Aku menunjuk ke kediaman itu dan bertanya, "Ini yang kalian sebut, ikut dengan kalian?" Pejabat itu menjawab dengan hormat, "Pangeran ingin bertemu dengan Anda." Semua kejadian aneh beberapa hari ini. Ternyata memang ulah Lu Jingci. Bajingan, aku ingin lihat, si Lu Jingci itu sebenarnya merencanakan apa? Dengan marah, aku menendang pintu ruang belajar hingga terbuka. Di samping meja dari kayu nanmu emas. Benar saja, berdiri sesosok tubuh yang tinggi dan ramping. Di atas meja terhampar kertas suan. Orang itu mengenakan jubah putih. Bersih tanpa noda. Matanya tampak fokus. Sedang memegang kuas kaligrafi. Menggambar sketsa dengan teliti. Aku melirik sekilas. Ternyata itu adalah lukisan 100 burung memberi hormat pada Phoenix. Aku tersenyum sinis. Lalu berkata, "Siapa yang melukis gambar 100 selir berebut perhatian ini?" Mirip sekali dengan hasil cakaran ayam-ayam di rumahku. Hampir tidak ada bedanya. Benar-benar hidup dan persis aslinya. Setelah mendengarnya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tetap melanjutkan melukis dengan tenang. "Ini adalah hadiah ucapan selamat untuk Ibu Suri yang akan dikirim ke istana." Menghina Ibu Suri, ditambah penggelapan pajak. "Nyonya Su, apa Anda sudah bosan hidup? Rakyat jelata ini tidak sengaja melakukannya." Pepatah bilang, orang yang tidak tahu tidak bersalah. Apalagi kebenaran soal penggelapan pajak ini. Yang mulia seharusnya lebih tahu daripada aku. Siapa dalang di baliknya, kan? Tangannya yang memegang kuas sedikit terhenti. Beta tidak menyangkal,
karena beta memang tahu. Amarahku memuncak, licik sekali. Dia mengangkat kelopak matanya, melirikku dengan dingin. Dibandingkan dengan perbuatan orang lain, tindakan beta ini mungkin belum bisa disebut licik. Kau sudah melakukan upacara pernikahan. Sudah melewati malam pengantin. Lalu mengandung anak beta. Kemudian pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Kita jelas-jelas sudah sepakat untuk 1 tahun. Apa 1 tahun itu sudah berlalu? Kalaupun belum, sudah hampir, meskipun belum. Kau dan aku tetap suami istri. Suami istri macam apa kita ini? Kita bahkan tidak punya surat nikah resmi. Kalau dulu tidak ada, sekarang masih bisa diurus. Kenangan itu laksana hujan. Batas waktu setahun itu sudah berlalu 6 tahun lamanya. Kita juga sudah berpisah selama 6 tahun penuh. Perasaan tipis yang dulu pernah ada, mungkin sudah lama terkikis habis oleh waktu. Dia Juran masih mau mengurus surat nikah. Yang mulia, Anda pasti bercanda, kan? Sejak kapan beta bercanda seperti ini? Aku takut dia akan membahas soal surat nikah itu lagi. Jadi aku cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Aku bertanya di mana Yang Mulia menempatkan Lei Yao. Tapi Luo Jingqi malah menjawab sekenanya, dia baik-baik saja. Aku sangat marah. Hamba sudah pernah bilang, Lei Yao bukan darah daging Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia harus memaksakan kehendak dan merebut anak orang lain? Buku-buku jari di tangannya yang memegang kuas tiba-tiba memutih. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia terus melukis dengan ekspresi yang tidak berubah. Status Yang Mulia begitu terhormat. Wanita seperti apa yang tidak bisa Anda dapatkan? Anda bisa punya keturunan sebanyak apapun yang Anda mau. Kenapa harus terus menggangguku dan Lei Yao? Dia tetap bergeming dengan acuh tak acuh. Jemarinya berhenti sejenak. Di dalam lukisan, burung feniks itu seolah hidup dan siap mengepakkan sayapnya untuk terbang. Seolah-olah dia sama sekali tidak mendengarkan perkataanku. Lu Jingqi. Aku begitu marah sampai langsung memanggil nama lengkapnya. Dia mengangkat matanya sedikit, lalu menjawab dengan datar. Perasaan ini seperti memukul kapas. Semua tenaga di tubuhku tidak bisa kulampiaskan. Aku hanya merasa sangat tertekan. Itu anakku. Aku mengandungnya dengan susah payah selama 10 bulan. Anak yang kulahirkan sendiri. Aku mohon, Yang Mulia, kembalikan dia padaku. Dia meletakkan kuasnya tanpa ekspresi. Keturunan keluarga kerajaan. Sama sekali tidak boleh berada di antara rakyat biasa. Dia benar-benar datang untuk merebut anakku. Seketika tangan dan kakiku mendingin. Kenapa Yang Mulia begitu yakin kalau anak ini adalah anak Anda? Kita sudah berpisah bukan selama 6 hari atau 6 bulan. Melainkan selama 6 tahun penuh. Dalam 6 tahun ini, aku bisa saja mencari orang lain dan melahirkan anakku sendiri. Tangan Lu Jingqi yang sedang memasukkan lukisan ke dalam tabung berhenti dengan tiba-tiba, jari-jarinya yang panjang sedikit bergetar. Bibirnya terkatup rapat membentuk garis lurus yang tegang. Saat dia menoleh untuk menatapku, tatapannya terlihat tenang tanpa riak. Tapi entah kenapa, memancarkan aura menekan yang menyesakkan. Apa maksudnya ini? Bahkan jika anak ini benar-benar bukan darah dagingnya, dia tetap bersikeras untuk mengakuinya. Aku tidak bisa percaya. Rela menjadi ayah untuk anak orang lain. Apa Yang Mulia sudah gila? Manik matanya yang berwarna ambar tampak berkilat tak menentu. Gelap dan sulit ditebak. Nyonya Su hanya punya 2 pilihan. Tinggalkan anak itu di sini. Lalu kau pergi sendiri. Aku semakin tidak mengerti Lu Jingqi. Dia bersikeras mengatakan kalau Luo Yao adalah keturunannya. Tapi tidak pernah sekalipun menyinggung soal uji pertalian darah. Model. Sekarang dia bahkan memaksaku untuk rujuk dengannya. Kalau dibilang dia begitu dalam mencintaiku, aku sama sekali tidak percaya. Sekarang Lei Yao tidak diketahui ada di mana. Aku hanya bisa menahan amarahku untuk sementara waktu dan tetap tinggal di istananya, sambil diam-diam mencari kesempatan untuk menemukan anakku. Setelah dia selesai mengurus urusan kenegaraan, dia selalu suka berdiam diri di ruang kerjanya. Awalnya, aku sering mendatanginya di ruang kerja untuk mengganggunya. Berkali-kali aku mendesaknya tentang keberadaan Lei Yao.
Tapi apapun yang kukatakan, dia hanya diam membaca buku atau melukis. Mengabaikan semua pertanyaanku seolah tak mendengar apa-apa. Akhirnya, kesabaranku habis. Aku langsung duduk di atas meja kerjanya. Ingin lihat bagaimana lagi dia bisa mengabaikanku. Tangan Lu Jingqi yang sedang memegang kuas berhenti, dan dia mengangkat matanya. Di dalam matanya yang tampak dingin membeku, terpantul dengan jelas wajahku yang cemberut. Dia mengangkat alis dan tersenyum. Lalu mengangkat tangan dan menyapu kuas, tinta, kertas, serta stempel di atas meja hingga jatuh ke lantai. Karena Nyonya Su begitu menyukai anak-anak. Kalau begitu, kenapa kita tidak punya satu lagi saja? Ada kilat dingin di matanya yang tidak ku mengerti. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram pinggangku. Lalu membungkuk dan menahanku di atas meja. Ekspresinya sama sekali tidak sedang bercanda. Aku langsung panik dan bergegas menolaknya. Keturunan pangeran tentu saja harus dilahirkan oleh permaisuri. Bukan urusan rakyat jelata sepertiku untuk ikut campur. Dia berkata dengan datar, "Kau benar. Memang seharusnya dilakukan oleh istriku. Tapi, istri yang dimaksud itu seharusnya bukanlah aku." Dari generasi ke generasi, pangeran mana yang tidak menikahi wanita bangsawan terhormat sebagai istrinya? Kapan pernah ada seorang pangeran menikahi putri dari keluarga pedagang rendahan? Aku kira setelah mengatakan sejauh itu, dia akan tahu diri dan mundur, lalu melepaskanku pergi. Siapa sangka, ujung jarinya yang dingin malah perlahan membelai sisi wajahku. Pandangannya menyapu sudut mata dan alisku, sebelum akhirnya terpaku pada bibirku. Sepasang matanya yang menawan itu memang sudah dingin dan dalam. Dengan tatapan lurus seperti ini, seolah bisa menembus dan membekukan hati. Sungguh membuatku tak berdaya. Jantungku berdebar kencang bagai guntur. Tanpa sadar, aku ingin mendorongnya menjauh. Namun, pelukannya di pinggangku malah semakin mengenjang. "Jangan bergerak, biarkan aku memelukmu sebentar." Suaranya terdengar berat dan dalam. Saat mengatakan ini, dia tidak menggunakan sebutan kebangsawanannya, beta. Entah ini hanya perasaanku saja. Aku justru melihat dari matanya yang biasanya acuh tak acuh itu. Menangkap secercah kesepian yang sirna dalam sekejap. Ekspresi samar itu membuatku sejenak lupa untuk memberontak. Hanya saja, sentuhan hangat terasa di bibirku. Di balik kelembutannya, tersembunyi sikap memaksa yang tak bisa ditolak. Ciumannya menerobos bibirku dengan paksa. Hidungnya yang mancung menyentuh bulu mataku yang panjang dan lebat. Bulu matanya yang panjang terkulai, menutupi emosi di dalam tatapannya. Istriku. Bukan sembarang orang yang bisa menjadi istriku. Di tengah lamunanku, aku seakan melihat kembali warna merah menyala dari tahun itu. Malam saat lilin pernikahan kami berkelap-kelip. Saat pemuda berusia 18 tahun itu pertama kali mengecup sudut bibirku. Ujung telinganya memerah. Di tengah kelip cahaya lilin, wajahnya begitu tampan luar biasa. Setelah kami memadu kasih, aku pernah bertanya kenapa dia tidak menolak perjodohan ini. Malah dengan begitu mudahnya setuju untuk menikahiku. Dia mengecup tulang telingaku sambil mencondongkan tubuhnya ke atasku. Lalu berbisik di telingaku, "Kalau orang yang kunikahi adalah dirimu, aku tidak keberatan." Setelah beristirahat selama 4 hari di kediaman Pangeran Wali, putusan resmi mengenai kasus penggelapan pajak akhirnya keluar. Orang yang melaporkanku tanpa alasan yang jelas itu dihukum 50 kali pukulan papan. Saat keluar dari balai pengadilan, nyawanya sudah di ujung tanduk. Beberapa pejabat yang tidak becus bekerja atau terbukti korupsi dilaporkan dan diturunkan statusnya menjadi rakyat jelata. Seumur hidup mereka tidak diizinkan lagi untuk menjabat. Aku tenggelam dalam pikiranku. Kulirik Lu Jingqi sekilas. Hati pangeran ini benar-benar tega, abis manis sepah dibuang. Kejam sekali, ya. Dia sedang menangani urusan resmi. Mendengar itu, dia mengangkat matanya dan melirikku. Daripada menyimpulkan bahwa yang menggelapkan pajak adalah Nona Su, dan daripada mencurigai aku, lebih baik kau pikirkan apa saja yang telah kau lakukan selama ini. Apa yang telah kulakukan? Jawabannya sangat sederhana. Orang itu ada di ibu kota ini. Semua rencana yang telah kususun secara diam-diam selama bertahun-tahun ini
Kukira sudah kulakukan dengan sangat rahasia. Tetapi pada akhirnya tetap saja terbongkar. Sore harinya, suami Putri Lin dari kediaman Putri Chaoyang meminta bertemu dengan Pangeran Wali. Saat Lu Jingqi sedang berdiskusi dengannya, aku masuk sambil membawa teh. Tatapan suami Putri Lin padaku seketika menjadi suram dan aneh. Dengan tenang dia berkata, "Hamba tidak menyangka hubungan yang mulia dengan Nona Su ternyata begitu dekat. Nona Su sangat mahir dalam seni dan sastra. Kurasa, kami sangat cocok akhir-akhir ini." Kata-kata itu membuat wajahku memanas. Dalam hati, aku diam-diam mencibir. Lu Jingqi jelas-jelas sedang berbohong. Suami putri itu menyipitkan mata dan tersenyum. Ternyata Nona Su tidak hanya hebat dalam berbisnis, katanya penuh arti, tetapi juga mahir dalam berbagai macam seni. Sungguh wanita yang luar biasa. Setelah berbincang sejenak, seorang pengawal masuk melaporkan bahwa Ibu Suri memanggil Pangeran Wali ke istana. Lu Jingqi meletakkan cangkir tehnya. Dia memberi isyarat bahwa mereka akan membahasnya di lain hari. Suami Putri Lin tersenyum. Urusan Ibu Suri tentu saja lebih penting. Kalau begitu, saya akan berkunjung lagi di lain hari. Tapi setelah Lu Jingqi pergi, suami Putri Lin tidak beranjak dari tempatnya. Dia hanya duduk tenang sambil meminum tehnya. Ketika hanya kami berdua yang tersisa, senyum di wajahnya seketika lenyap. Dia berkata padaku dengan suara dingin, "Nona Su, sudah lama tidak bertemu. Entah bagaimana kabar ibumu. Ibuku sudah lama meninggal karenanya." Kata-katanya itu jelas-jelas untuk menyindirku. Aku tersenyum lebar dan menjawab, "Setiap hari raya, aku selalu mengirimkan banyak uang untuknya. Ibu di alam sana pasti hidup kaya dan bahagia." Anak sialan. Begini caramu bicara pada ayah kandungmu sendiri. Fu Malin menggebrak meja dengan keras, menunjukkan sikap seolah-olah ingin memberiku pelajaran. "Wah, Tuan Fuma, ucapan Anda ini aneh sekali. Di luar sana, tidak ada yang tahu kita ini ayah dan anak. Bahkan mendiang Putri Zaoyang. Beliau pun mungkin tidak tahu, kan? Dasar jalang, jangan pikir karena kau sudah berlindung pada Lu Jingqi, kau bisa hidup tenang tanpa khawatir. Dia bisa menolongmu sekali, tapi tidak bisa menolongmu selamanya. Akan selalu ada orang yang bisa memberimu pelajaran." "Oh ya, aku ingin mendengarnya lebih lanjut. Menurutmu kenapa dia sampai sekarang belum menikah?" "Dia itu hanyalah budak Ibu Suri saja. Jika ada wanita di sisinya, Ibu Suri pasti tidak akan membiarkannya." Wah, aku jadi takut sekali. Aku mengangkat cangkir tehku dan menyesapnya sedikit. Sarkasme dalam nada bicaraku sama sekali tidak kututupi. "Anda, Fuma, memang pantas disebut Fuma. 20 tahun sebelumnya, Anda bersembunyi di balik Tuan Putri sambil bertindak sewenang-wenang. Sekarang setelah Tuan Putri tiada, Anda langsung berbalik dan mengandalkan Ibu Suri. Anda memang pintar mencari sandaran." Raut wajah Fu Malin seketika berubah. Untuk sesaat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hatiku, aku sudah mengerti. Kasus kebocoran air ini datang dengan begitu dahsyat. Jelas-jelas tujuannya adalah untuk membunuhku. Setelah Putri Zaoyang meninggal, Fu Malin sudah lama kehilangan kekuasaannya. Selama bertahun-tahun ini, secara diam-diam aku menekan semua toko yang ada di bawah namanya. Beberapa putranya yang tidak berguna itu juga telah kutipu dengan siasatku untuk menjual harta keluarga dan tanah leluhur mereka. Kediaman putri yang begitu besar itu sudah lama bangkrut dan terlantar. Dia tidak punya kuasa maupun uang. Sama sekali tidak punya kemampuan untuk menghasut pejabat agar menekan pengusaha lonceng emas. Ternyata, di balik semua ini, Ibu Surilah yang mendukungnya. Fu Malin pergi sambil terus mengumpat. Sebelum pergi, dia melemparkan sebungkus bubuk obat kepadaku. "Tahu kenapa Lu Jingqi tidak mengembalikan Lei Yao kepadamu?" Dalam hati, aku paham. Ujung jariku tanpa sadar mencengkeram telapak tanganku. Lei Yao adalah satu-satunya kelemahanku. Lei Yao milikmu itu sama sekali tidak ada di tangannya. Jadi, bagaimana dia bisa mengembalikannya? Dia menatapku dengan tatapan licik dan jahat. Lalu meletakkan sebungkus bubuk obat di hadapanku. "Kalau kau ingin Lei Yao hidup, kalau kau ingin bertemu lagi dengannya,
Maka campurkan benda ini setiap hari ke dalam makanan dan minuman Lu Jinci. Aku berkata dengan dingin, kenapa aku harus mempercayaimu? Kalau kau mau Lei Yao hidup, kau hanya bisa percaya padaku. Aku merasa ini sungguh konyol. Bukankah Ibu Suri sangat menyayangi Lu Jinci? Kenapa mau dia mati, tidak akan sampai mati. Hanya akan membuat tubuhnya semakin hari semakin lemah. Agar kelak dia hanya bisa patuh berada di sisi Ibu Suri. Menjadi boneka kesayangannya saja. Lu Jinci baru kembali saat malam menjelang. Memasuki musim gugur, angin terasa dingin menusuk. Saat dia membuka pintu, jubah putihnya tersibak oleh angin. Rambut hitamnya tergerai di pundak. Sorot matanya tampak kelam. Aku sendiri yang menyajikan semangkuk sup biji teratai untuknya. Tatapannya menyapu mangkuk sup itu. Dan akhirnya berhenti di wajahku. Dengan nada menyelidik, dia berkata, kenapa kau berubah malam ini? Aku menghampirinya dan memijat pundaknya. Dengan suara lembut, aku berkata, aku sudah memikirkannya. Daripada terus menentang pangeran, lebih baik kita hidup rukun. Bukankah menyenangkan bisa menikmati kemewahan seumur hidup dengan damai? Oh ya, jawabnya ragu. Jari-jarinya yang ramping mengelus tepi mangkuk. Bulu matanya yang lentik sedikit tertunduk. Begitukah, detik berikutnya, aku menangkup wajahnya. Aku menatap matanya yang berwarna terang, lalu perlahan mencondongkan tubuhku. Aku mengecup hidungnya yang mancung. Melihat dia tidak menolak, ciumanku pun turun menyusuri hidungnya. Dan akhirnya mendarat di bibirnya yang terasa dingin. Ciuman pun berakhir. Aku melingkarkan lenganku di lehernya. Sambil tersenyum bertanya pada Paduka untuk menjemput Lei Yao. Agar kita bertiga bisa hidup rukun bersama, apakah boleh? Dia menunduk menatapku, Lei Yao untuk sementara ini tidak bisa. Mengapa? Jingzong sedang tidak aman. Lalu kapan baru bisa damai dan bahagia? Saat kami baru minum setengah. Dia tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Lalu mengangkat dan membopongku. Melewati ruang luar, selangkah demi selangkah menuju kamar dalam. Tubuhku menyentuh ranjang yang empuk. Aku bangkit, mencoba menghindar. Tetapi dia menekanku kembali. Bukankah kau bilang ingin hidup rukun bersamaku? Kenapa baru sebentar sudah berubah pikiran? Aku bangkit dan meniup padam lilin di samping ranjang. Seketika, ruangan itu diselimuti keremangan malam. Suaraku lembut, tetapi nadanya tegas. Paduka memiliki kedudukan tinggi dan berkuasa, juga terlahir dengan pesona tiada taraf. Bisa hidup bersama Paduka. Mengapa pula aku harus berubah pikiran? Pada hari Lei Yao dibawa pergi. Itu pastilah saat aku pergi ke kantor dagang untuk mengurus pajak. Orang-orang Lu Jinci awalnya datang untuk membawaku dan Lei Yao pergi bersama. Tak disangka, Ibu Suri selangkah lebih cepat dan menculik anak itu. Sekarang, dia menggunakan Lei Yao sebagai jaminan. Dan memaksaku untuk meracuni Lu Jinci. Beberapa hari ini, aku sering pergi ke kediaman Pangeran Wali untuk memasak untuknya. Saat dia memeriksa dokumen kenegaraan, membaca atau melukis, aku berada di sisinya menuangkan teh. Aku melihatnya menerima teh dari tanganku, lalu meminumnya sedikit demi sedikit hingga habis. Setengah bulan telah berlalu. Tubuhnya masih tetap sehat dan bugar. Dia bahkan menggigit bahuku. Gigitannya membuatku sangat kesakitan. Aku memekik pelan kesakitan. Refleks, aku mencoba mendorongnya dari ranjang. Tetapi dia menahan kedua tanganku di atas kepalaku. Suaranya terdengar dingin, ternyata, kau juga tahu apa itu rasa sakit. Selama 6 tahun ini, pernahkah kau memikirkanku? Bahkan meski hanya sekelumit, aku tertegun. Kalau dibilang tidak pernah memikirkannya, mana mungkin? Dulu, baru 3 hari aku meninggalkannya. Aku sudah menyesal. Tapi terpikir olehku, bahkan jika aku kembali, pada akhirnya kita tetap akan berpisah lagi. Lebih baik sakit sekarang daripada menderita selamanya. Lebih baik akhiri saja semuanya sekarang. Tapi sebelum aku sempat bicara, dia membekap bibirku. Dalam hati aku berpikir, sudahlah. Lebih baik tidak usah dijawab. Sesaat kemudian, dengan lembut aku melingkarkan tanganku di lehernya. Mengusap keringat tipis di pelipisnya. Aku berbisik, aku pernah memikirkannya.
Aku sangat mencintai Lei Yao. Justru karena dia adalah anak kita berdua. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia menggigit tulang telingaku. Tangannya yang memeluk pinggangku semakin erat. Pembohong kecil. Aku merasa tidak nyaman dan mencoba membetulkan posisiku. Dengan suara serak, dia mengancam, coba saja bergerak lagi. Menyadari niatnya, aku pun langsung tak berani bergerak sedikit pun. Tak terasa, tibalah hari peringatan kematian ibu angkatku, Nyonya Sun. Aku memakamkannya di Gunung Lingyin. Tempat ini dekat dengan ibu kota. Dia menyukai kemegahan ibu kota. Dari sini, ia bisa melihat kerlip lampu kota saat senja tiba. Namun, dalam perjalanan turun gunung, aku berpapasan dengan sebuah iring-iringan. Di samping kereta kuda, berdiri dayang-dayang istana yang anggun, para kasim, dan pengawal yang sigap. Jelas sekali mereka adalah orang-orang dari istana. Aku berlutut untuk memberi hormat. Namun, kereta kuda itu berhenti tepat di hadapanku. Sesaat kemudian, sebuah suara yang muda dan dingin terdengar. Angkat kepalamu. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang wanita cantik jelita duduk di dalam kereta. Sorot mata Phoenix-nya penuh dengan ketajaman. Gadis dari mana ini? Dia adalah pemilik toko dagang Qianan. Baru saja naik gunung untuk bersembahyang. Sang ratu tertawa kecil. Pemilik toko dagang, tak lebih dari seorang pedagang rendahan. Sebelum tirai diturunkan, dia dengan dingin berkata, apa yang kamu inginkan? Akan aku kembalikan padamu. Milikku. Jangan menginginkan apa yang tidak seharusnya kau inginkan. Dia tahu aku menginginkan Lei Yao. Dan dia menginginkan Lu Jingqi. Tapi apa boleh buat? Aku ini lebih serakah. Aku menginginkan keduanya. Bulan Agustus berlalu. Wajah Lu Jingqi semakin pucat, dan pada bulan September diadakan perburuan kerajaan. Cuaca musim gugur cerah dan sejuk. Namun, dia sudah mengenakan jubah tebalnya pagi-pagi sekali. Dia membawaku ke panggung penonton di arena berburu. Ibu Suri duduk tegak di samping. Tangannya yang memegang cawan giok putih itu sedikit memucat. Di kursi utama, duduk kaisar kecil yang berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Wajahnya tampak sangat pucat. Mungkin karena ia sudah lama tinggal di dalam istana. Dan jarang terkena sinar matahari. Di bawah panggung, seorang pemuda berbaju hitam datang menunggangi kuda merah marun. Sorot matanya tajam dan cerdas. Dia tak lain adalah kakak Ibu Suri. Jenderal Xiao Ce. Di perburuan tahun-tahun sebelumnya, Yang Mulia Pangeran selalu menjadi juaranya. Kenapa tahun ini tidak ikut serta? Raut wajah Lu Jingqi tampak lesu. Dengan datar ia berkata, Jenderal Xiao telah berperang di luar selama bertahun-tahun. Tahun ini akhirnya beliau bisa kembali ke ibu kota. Sudah selayaknya ia menunjukkan keperkasaannya. Mengapa harus membuang-buang waktu untuk orang sakit ini? Xiao Ce menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kalau begitu, hamba undur diri. Yang Mulia Pangeran bekerja siang dan malam demi urusan negara. Semoga Yang Mulia menjaga kesehatan. Lu Jingqi menopang dagunya dengan tangan. Lalu benar-benar memejamkan mata untuk beristirahat sejenak di panggung. Ibu Suri sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun saat melihatnya terpejam, ia pun mengurungkan niatnya. Sebaliknya, ia tersenyum sambil meminum araknya. Aku memandang ke kejauhan. Suami putri yang tak berguna itu juga turun ke arena berburu. Xiao Ce memacu kudanya dengan kencang hingga malam tiba. Di perjamuan suku Padang Rumput, suasana meriah dengan nyanyian dan tarian. Di tengah perjamuan, tiba-tiba seseorang berkata, dulu, kalau ada arak nikmat dan wanita cantik. Bukankah suami Putri Lin yang paling menyukainya? Kenapa malam ini tidak kelihatan? Mendengar itu, Ibu Suri mengerutkan kening. Mengutus pengawal ke tendanya untuk memanggilnya. Pengawal itu kembali dan melapor. Tidak ada orang di dalam tenda. Semua orang saling berpandangan. Akhirnya, mereka mengutus orang lagi untuk mencari ke gunung. Saat perjamuan akan berakhir, Fumalin akhirnya diseret kembali. Kedua kakinya terluka. Dia langsung pingsan. Seorang menteri mengenali pedang itu. Katanya, itu adalah pedang Jenderal Xiao Ce. Semua mata langsung tertuju pada Xiao Ce. Wajah Xiao Ce menjadi gelap.
Itu memang pedangku. Tapi aku tidak punya dendam apapun dengan Fu Malin. Bagaimana mungkin aku mencelakainya sebelum Fu Malin sadar? Mereka hanya bisa menahan Xiao Ce di tendanya untuk sementara. Lu Jingxi menatapku. Dengan tenang dia berkata, mengenai penyerangan Fu Malin. Bagaimana menurutmu? Saya hanyalah seorang pedagang. Saya tidak tahu apa-apa tentang urusan istana. Kenapa pangeran bertanya pada saya? Di bawah cahaya lilin. Tatapannya dalam. Begitu masuk gerbang istana, dalamnya seperti lautan. Nona, sebaiknya Anda tidak macam-macam. Pangeran juga tahu, selain pangeran. Saya tidak mengenal banyak orang berkuasa. Kebanyakan hanya pejabat kecil yang tidak punya kuasa. Bagaimana mungkin saya bisa macam-macam? Dia tersenyum sinis. Tidak punya kuasa. Tapi uang bisa membuat hantu bekerja untukmu. Jantungku berdebar kencang. Tapi wajahku tetap tenang. Uang tidak menjamin ada yang mau melakukan perintah saya. Pangeran terlalu melebih-lebihkan saya. Dia menatapku sejenak. Tiba-tiba, dia mengganti topik pembicaraan. YR, kalau kau menginginkan sesuatu, kenapa tidak datang mencariku? Fu Malin adalah anjingnya Ibu Suri. Hubungannya dengan Ibu Suri juga tidak jelas. Bagaimana aku bisa percaya padanya? Tepat pada saat itu, seorang pengawal datang melapor bahwa Yang Mulia Kaisar memanggil Pangeran Zeng. Kaisar kecil berumur 8 tahun itu, urusan apa yang bisa dia miliki? Itu hanyalah dalih Ibu Suri yang ingin menemuinya. Dia tidak langsung bangkit. Ia mengenakan jubah luarnya. Saat melewatiku, dia menarikku ke dalam pelukannya. Dagunya bersandar di atas kepalaku. Aku akan segera kembali. Aku mendorongnya, Pangeran, segeralah pergi. Dia menatapku dalam-dalam. Lalu berbalik dan pergi. Suasana menjadi hening sejenak. Namun, rasa pilu perlahan menyelimuti hatiku. Meskipun aku tak mau mengakuinya. Aku tahu selama 6 tahun kepergianku. Bahkan selama 18 tahun sebelum aku bertemu dengannya. Selalu ada wanita yang menemaninya. Suami Putri Lin Siuman keesokan harinya. Begitu membuka mata, dia langsung memegangi kakinya dan berteriak histeris. Kakiku hilang. Aku menatapnya dengan dingin. Aku hanya merasa lucu, kakinya hanya lumpuh. Untuk apa menangis? Sebentar lagi dia akan tahu, bukan hanya kakinya yang lumpuh. Seluruh tubuh bagian bawahnya sudah tidak berfungsi. Penderitaanmu yang sesungguhnya baru akan dimulai. Lu Jinci benar. Uang memang bisa membeli segalanya. Selama bayarannya cukup. Di arena perburuan. Untuk mencelakai seorang suami putri yang malang secara diam-diam. Tentu akan ada yang mau melakukannya. Hanya saja, anak panah biasa itu ditukar dengan panah penerjang awan asap milik Xiao Ce. Itu adalah hal yang tidak kuduga. Sungguh, sekali masuk gerbang istana, dalamnya tak terduga laksana lautan. Mungkinkah ini seperti belalang sembah yang memangsa jangkrik? Tanpa sadar ada burung di belakangnya. Punggungku terasa dingin. Xiao Ce tersingkir. Juara perburuan tahun ini adalah putra sah dari kediaman Perdana Menteri, Lu Zeng. Saat dia berjalan melewatiku, langkahnya sedikit terhenti. Dia berkata dengan santai, "Terima kasih atas 10.000 tael emasnya, Nyonya Su." Seketika aku menjadi waspada. Tuan Muda Lu, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Namun, dia tidak menjawab. Dia hanya tersenyum miring, lalu berbalik dan pergi. Firasat burukku segera terbukti. Perburuan telah berakhir. Semua orang kembali ke ibu kota dengan kereta kuda. Tiba-tiba, sebuah batu besar menggelinding dari depan. Disusul sekelompok orang berpakaian hitam dan bertopeng yang menyerang dari kegelapan. Ada pembunuh, lindungi yang mulia. Senjata saling beradu. Saat aku hendak mencabut pedangku, sebuah tangan tiba-tiba melingkari pinggangku. Suara berat Lu Jinci terdengar di telingaku. "Tutup matamu, jangan lihat." Dia menutup mataku. Namun tangannya yang lain dengan sigap membunuh seorang pembunuh bayaran. Kelompok pembunuh ini jelas mengincarnya. Mereka melewati para menteri dan langsung menyerbu. Kami berjuang mati-matian untuk menghalangi mereka. Lu Jinci mengangkatku ke punggung kuda, memotong tali kekang, dan memacu kuda dengan kencang. Angin berdesing kencang.
Suara pertarungan di belakang kami perlahan menjauh. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang basah di bahuku. Saat aku menoleh, ternyata itu adalah noda darah yang besar. Pangeran Wali. Cepat kejar, para pengejar di belakang sudah tiba. Dengan cemas aku menyentuhnya, kau terluka. Di mana lukamu? Tapi ekspresinya biasa saja, tidak akan mati. Gang erat-erat, detik berikutnya. Rasa hampa yang dahsyat tiba-tiba menyerang. Air danau yang sedingin es langsung memenuhi mulut dan hidungku. Saat aku sadar kembali, yang kulihat adalah Lei Yao yang tertidur di samping tempat tidur. Matanya tampak merah. Kemudian, Rong Qing dan Wu Bin masuk. Mereka dengan hormat memanggilku, Putri Permaisuri. Rong Qing menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orangnya Lu Jinci. Ibu Suri mengirim mereka untuk mendekati Lei Yao. Berniat menculik anak itu untuk mengancamku. Siapa sangka, mereka diam-diam sudah memihak Lu Jinci. Mereka membawa Lei Yao ke tempat yang sudah diaturnya. Lalu mengirimkan kabar bohong kepada Ibu Suri. Ternyata, lingkungan di sekitar Ibu Suri sudah lama dipenuhi oleh orang-orang Lu Jinci. Rong Qing terus menjelaskan, hari itu untuk menghindari kejaran para prajurit. Kami jatuh dari atas tebing ke dalam danau. Kemudian, kami diselamatkan oleh orang-orang suruhannya. Kami dibawa ke desa terpencil ini, dada kanan Lu Jinci, dan bahuku tertancap 3 anak panah. Ditambah lagi, luka kami terendam air danau. Malam itu juga, dia langsung demam tinggi. Wajahnya pucat pasi, nyaris transparan. Lei Yao berjaga di samping tempat tidurnya. Dengan mata yang memerah, dia bertanya padaku, Ibu, apakah dia benar-benar ayahku? Apakah dia akan mati? Aku meletakkan kompres basah di dahi Lu Jinci. Suaraku sedikit bergetar, tidak akan. Ayahmu akan sembuh. Saat itu, aku sadar dengan sangat jelas bahwa pada akhirnya aku tidak benar-benar memasukkan bungkusan racun itu ke dalam makanannya. Dalam insiden kebocoran air waktu itu, Ibu Suri ingin aku mati. Tapi dia justru ingin aku hidup. Entah karena keadaan, atau karena kata hatiku sendiri. Aku tetap memilih untuk berpihak pada Lu Jinci. Untungnya, kelemahannya selama beberapa bulan terakhir hanyalah pura-pura. Jika aku benar-benar memberinya racun itu, mungkin nyawanya sudah lama melayang. Aku melewati malam itu dengan hati yang was-was. Demamnya akhirnya turun. Tapi dia tidak sadarkan diri selama 3 hari. Untuk membantunya memulihkan diri, aku memelihara beberapa ekor ayam di halaman. Lei Yao itu anak yang nakal. Dia paling suka mengejar-ngejar ayam. Halaman pun jadi riuh berantakan. Suara ayam berkotek tidak henti-hentinya. Di hari ketiga, saat aku membawa sup yang baru matang untuk masuk ke kamar, aku menyadari halaman terasa sunyi senyap. Aku mendorong pintu dan melihat ke dalam. Kulihat sekawanan ayam meringkuk di sudut tembok. Semuanya diam membisu ketakutan. 2 sosok, satu besar dan satu kecil, berdiri saling berhadapan. Keduanya hanya saling tatap dalam diam. Lu Jinci, dia sudah sadar. Wajahnya masih terlihat sedikit pucat, namun sudah bisa berdiri dengan tegap. Lei Yao mengerjapkan matanya. Dengan ragu-ragu dia memanggil, Ayah. Dia membetulkan posisi tubuhnya. Sang ayah menjawab dengan dehaman, Lei Yao segera menerjangnya. Memeluk lengannya sambil bermanja, Ayah. Ayah akhirnya sadar. Aku dan ibu khawatir setengah mati. Ibu setiap malam menjagamu di sisi ranjang. Takut terjadi sesuatu padamu. Dia menoleh ke arahku. Lalu tersenyum tipis. Dia memeluk Lei Yao dan berkata, Ayah tahu. Ayah baik-baik saja. Kami tinggal di pedesaan selama lebih dari sebulan lagi. Kabar dari Jinzong datang sesekali. Tanpa Pangeran Wali, sebagian besar urusan pemerintahan jatuh ke tangan Perdana Menteri. Kekuasaannya perlahan-lahan mulai menyaingi Ibu Suri. Pihak Ibu Suri tentu saja tidak terima. Kedua belah pihak bertarung secara terang-terangan dan diam-diam. Sebuah pertarungan hidup dan mati. Sementara itu, Lu Jinci berada di pedesaan, mengajari Lei Yao berbagai hal baru yang menarik. Teknik menyamar yang luar biasa. Ukiran kayu yang menawan. Lei Yao sangat tertarik pada hal-hal ini.
terhadap ayahnya yang serba bisa. Dia sangat mengaguminya. Awalnya Lu Jinci masih agak canggung. Seperti seorang ayah yang kaku namun ingin berbuat baik pada anaknya. Setelah lama bersama, dia pun perlahan-lahan menjadi lebih luwes. Dia mulai memberikan tugas untuk Lei Yao dan bersikap tegas padanya. Lei Yao hampir selalu menuruti semua perkataannya. Hubungan ayah dan anak itu menjadi semakin akrab. Setelah musim dingin tiba, jalanan pedesaan tertutup oleh dedaunan yang gugur. Lu Jinci akhirnya harus kembali ke ibu kota. Sebuah kabar datang. Kaisar cilik entah kenapa tiba-tiba terserang flu parah. Demam tingginya tidak kunjung turun. Tabib istana berkata dia mungkin tidak akan selamat melewati musim dingin ini. Saat ini, garis keturunan langsung keluarga kekaisaran. Selain kaisar muda, hanya tersisa Lu Jinci. Para pangeran dan putri yang lain telah tewas seluruhnya dalam insiden di istana beberapa tahun lalu. Sang wali raja menghilang. Kaisar muda jatuh sakit parah. Ibu suri diselimuti duka yang mendalam, sehingga tidak bisa mengurus hal lain. Situasi di pemerintahan menjadi semakin bergejolak. Perdana Menteri memanfaatkan kesempatan, bersekongkol dengan raja bawahan untuk memberontak. Pertempuran berlangsung selama 2 bulan. Tepat saat ibu kota berada di ambang kehancuran, Jenderal Xiao Ce dipanggil memimpin 20.000 prajurit elit dan menang meski kalah jumlah. Dia menebas Perdana Menteri di garis depan. Pemberontakan pun berhasil dipadamkan. Saat burung camar dan kerang bertengkar, nelayanlah yang diuntungkan. Pertarungan sudah dimenangkan, sudah waktunya menarik jala. Saat mengatakan ini, Lu Jinci sedang bermain catur go dengan Lei Yao. Bidak hitam diletakkan. Bidak putih langsung terkepung, tak bersisa. Aku tahu diriku tidak pandai dalam urusan siasat. Maka, aku membawa Lei Yao untuk tinggal dengan tenang di desa pegunungan ini. Sesekali aku turun gunung untuk membeli perbekalan, sekaligus membawa pulang kabar dari ibu kota. Tepat hari ini, sebuah pesan datang dari Jin Zong. Jenderal pasukan berkuda Xiao Ce naik pangkat menjadi Jenderal Agung Pelindung Negara. Keluarga Perdana Menteri dituduh berkhianat. Seluruh keluarganya dihukum mati. Saat Lei Yao sedang asyik membaca kitab seni perang Sun Tzu, kabar lain pun tiba. Kaisar muda telah mangkat. Jenderal Pelindung Negara, Xiao Ce, mengikuti jejak Perdana Menteri. Dia mengerahkan pasukan untuk merebut tahta. Lei Yao menghabiskan hari-harinya mempelajari catur go. Dari seorang pemula, hingga akhirnya berhasil memecahkan posisi buntu. Kabar terakhir pun tiba, Lu Jinci telah kembali ke istana. Jenderal Agung Pelindung Negara, Xiao Ce, tewas dengan satu tebasan pedang di leher. Seluruh keluarga guru besar kekaisaran dihukum mati. Ibu suri diasingkan ke istana dingin. Hidup di pegunungan pada akhirnya terasa sepi. Aku pun menyamar dan mengajak Lei Yao turun gunung untuk berjalan-jalan. Di pasar, mataku tertuju pada sebuah gelang anyaman. Polanya sangat indah. Aku pun bertanya pada pemilik toko cara menganyamnya. Aku sedang asyik menganyam. Tiba-tiba terdengar keributan di jalan. Apa lihat-lihat? Aku ini dulu seorang fuma. Kalian rakyat jelata bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Seorang lelaki tua yang sekarat menyeret kedua kakinya yang lumpuh, bersandar di dinding dengan posisi yang aneh. Di sekitarnya ada 7 atau 8 kendi arak yang terguling. Seorang ibu di sebelahnya meludah, "Cih, dengan penampilanmu yang seperti pecandu itu, masih mengaku fuma. Jangan-jangan kau terkena penyakit di sebuah lorong pelacuran. Sampai otakmu juga ikut rusak." Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Aku menunduk menatap gelang yang baru saja selesai kuanyam. Setelah membayar, aku membawa Lei Yao dan berbalik pergi. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Hidup menderita seperti di neraka, itulah yang paling menakutkan. Fumalin, nikmati saja sisa hidupmu yang hina ini. Jalani sisa hidupmu yang kotor itu. Beberapa bulan setelah bulan darah di atap itu. Selama beberapa bulan, aku tidak bertemu Lu Jinci lagi. Bahkan meja kerjanya yang biasa ia gunakan untuk menangani urusan resmi sudah tertutup lapisan debu tipis. Aku mengambil kemoceng dan membersihkan debu di atas meja. Lalu aku membawa air bersih untuk mengelapnya, dan saat merapikan laci,
Aku tiba-tiba menemukan selembar kertas suan berwarna kuning telur. Aku menariknya keluar untuk melihat. Tulisan tangan di atasnya tegas namun anggun. Itu adalah tulisan tangannya. Di atasnya tertulis, "Menyalakan lentera di dasar sumur, di tengah rimbunan bambu. Untukmu yang pergi jauh, janganlah khawatirkan aku." Dadu indah bertatahkan kacang merah. Tahukah kau, rasa rindu ini telah merasuk hingga ke tulang. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana ini, tiba-tiba aku sangat ingin bertemu dengannya. Begitu aku berbalik, aroma dingin yang tajam langsung menyelimutiku. Sepasang lengan yang kuat melingkari pinggangku. Suara yang familiar terdengar di telingaku, "YR. Sedang melihat apa?" Jantungku berdetak kencang. Aku berusaha tetap tenang, melihat puisi yang Mulia tulis beberapa hari yang lalu. Dia mengulang dengan suara lirih, "Dadu indah bertatahkan kacang merah. Tahukah kau rasa rindu yang meresap hingga ke tulang ini?" Detik berikutnya, dia mengangkat tanganku dan mencengkeram daguku. Memaksaku untuk menatapnya, "YR. Tahukah kau?" Aku menatap manik matanya yang berwarna ambar. Dan bertanya pelan, "Apa yang Mulia sukai dariku?" Jika aku bilang, kita bertemu saat masih muda. Dan perasaan ini tumbuh seiring waktu, apa kau percaya? Mengapa tidak percaya? Detik berikutnya, sentuhan lembut terasa di bibirku. Ciumannya begitu kuat dan tak bisa ditolak. Namun terasa begitu hati-hati. Seolah-olah takut mengusik sesuatu. Saat bibir kami terlepas, dia tertawa kecil. "Selama 6 tahun ini, apa tidak ada yang memberitahu Yir? Kalau saat seperti ini seharusnya kau menutup mata." Satu kalimat itu langsung menyadarkanku. Aku merasa malu sekaligus kesal. Aku mengangkat tangan hendak memukulnya. Namun dia keburu menahan pergelangan tanganku. Dalam kepanikan, aku berbalik hendak melarikan diri. Tapi tak sengaja aku menyenggol batu tinta di samping meja. Tinta pun muncrat kemana-mana. Kertas-kertas yang menguning berserakan di lantai. Dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk pinggangku. Dia membungkuk dan mendekat. Dan berbisik kata demi kata di telingaku, "Permaisuriku, kembalilah ke istana bersamaku." Aku tertegun cukup lama. Akhirnya, aku menjawab pelan, "Baik. Semoga aku laksana bintang dan kau laksana bulan, yang sinarnya saling menerangi setiap malam."